Wang Qiwer berdiri tegak di pelukan Huo Yuhao saat dia berbicara. Dia tinggi di tempat pertama, dan karena itu mereka menatap mata satu sama lain saat dia menggenggam bahu Huo Yuhao dengan kedua tangan. Apakah kamu pernah mencium donger sebelumnya, Yuhao? Wang Qiwer tersenyum, wajahnya yang sangat mempesona bersinar cerah, seperti 100 bunga yang mekar. Huo Yuhao mengangguk ringan. Wang Qiwer secara bertahap menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang dan keriting menyentuh kelopak matanya yang lebih rendah. Dia mengangkat kepalanya dengan lembut, dan bibir merahnya tampak indah dan memikat ketika dia berbisik, "Cium aku." Huo Yuhao terkekeh. Dia bisa merasakan kelemahannya sendiri. Semua kekuatan dan kekuatan yang dia miliki sepanjang hidupnya akan segera berakhir. Mereka telah melakukan perjalanan lebih dari 50 km dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Title Douluo tidak dapat menemukan mereka kecuali mereka melakukan perburuan skala besar. Kehangatan dan gairah yang tak terkatakan langsung menjalar dari bibir Qiwer. Huo Yuhao sudah sangat lemah, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedikit tersesat. Dan pada saat itulah, ketika mereka saling mencium, dahi Qiwer menghadap ke depan dan menekan erat-erat ke dahinya. Mata takdir mereka yang terbuka menyentuh. Pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah-olah seluruh otaknya akan meledak, dan adegan aneh terlintas di benaknya satu demi satu. Dia melihat hutan besar yang lebat, tempat pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai tinggi ke langit menghalangi sinar matahari sepenuhnya. Di dunia di mana tanaman ada di mana-mana, ada sosok emas kecil berbaring bersujud di tanah. Ini, bukankah kamu selalu penasaran tentang mengapa Donger dan aku terlihat identik, dan mengapa aku terlihat sangat mirip dengan Dewi Cahaya yang dihasilkan oleh keterampilan fusi jiwa bela diri bersamanya? Alasannya adalah karena aku muncul di hadapan kalian berdua sesuai dengan apa yang tampak seperti Dewi Cahaya. Apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Sosok emas kecil itu secara bertahap mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh palu besar. Semua keraguan, kecurigaan, dan ketidaktentuan di benaknya tiba-tiba hilang pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Donger, dan mengapa dia lebih dekat dengan Dewi Cahaya di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bisa bergerak di Great Star Do Forest tanpa halangan, dan mengapa dia memiliki perasaan aneh terhadap binatang buas, ke titik di mana dia akan menyelamatkan beruang teror Cloudar Golden beruang itu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan perasaan akrab dengannya sekarang dan kemudian, dan mengapa dia memiliki mata takdir seperti yang dia lakukan. Dia akhirnya mengerti mengapa dia akan selalu muncul di sisinya setiap kali dia dalam bahaya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tahu segalanya tentang dia, dan mengapa dia begitu akrab dengannya, dan mengapa dia terus muncul di sampingnya. Itu karena dia bukan manusia di tempat pertama. Itu karena dia adalah orang yang memberinya mata takdirnya. Itu karena dia adalah orang yang mengendalikan takdir, dan adalah utusan takdir. Itu karena dia sudah lama mengingat-ingatannya. Dia adalah singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga telah meninggalkan kesan mendalam di dalam dirinya di hutan bintang besar Dou, dan telah memberinya mata takdir. Singa mengendalikan nasib dan kekayaan seluruh bintang besar Dou Forest, dan sangat bermanfaat dan membantu semua binatang buas lainnya di dalam hutan. 10 binatang buas besar dan binatang buas yang sama kuatnya melindunginya di hutan bintang besar Dou. Qiwer sebenarnya adalah singa emas bermata tiga. Lautan spiritual Huo Yuhao akan dibakar sepenuhnya pada saat ini, tetapi informasi yang tiba-tiba ini menyebabkan rohnya bergetar dari semua keheranan itu. Dia baru saja akan menyerahkan permaisuri es, permaisuri salju, dan cacing es Skydream kepada Qiwer, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain berhenti. Qiwer, kamu. Ya, aku adalah singa emas bermata tiga. Aku singa emas bermata tiga yang bodoh dan bodoh yang mengembangkan minat pada kamu, dan melangkah ke dunia manusia. Ketika kamu dengan paksa mencetak mata nasibku, kamu ditakdirkan untuk menjadi kutukan takdirku. Ketika kamu membaca ingatan aku saat itu, aku melakukan hal yang sama kepada kamu hanya dapat melihat hutan agung dan menjemukan, Great Star Do Forest. Tetapi dalam ingatan kamu, aku melihat banyak aspek dan ekspresi kemanusiaan, dan aku melihat keindahannya. Aku berbeda dari binatang buas lainnya. Aku bahkan tidak dibatasi oleh takdir, dan aku tidak memiliki hambatan pada 100.000 tahun seperti yang mereka miliki. Aku dapat terus hidup jika aku mau, dan meskipun aku tidak bisa menjadi sekuat Ditian dan yang lainnya, bahkan diktator sejati yang tertidur di Great Star Do Forest hanya akan merawat aku dengan baik. Dia tidak akan membiarkan bahaya datang padaku. Tetapi aku mengalami terlalu banyak kebosanan dalam beberapa ribu tahun kehidupan aku.
Bagaimana aku bisa menahan rasa penasaran itu setelah melihat keindahan kemanusiaan? Karena itu, aku menggunakan satu-satunya kesempatan yang aku miliki seumur hidup untuk berubah menjadi manusia. Dan aku menjadi Dewi Cahaya itu dalam ingatanmu. Setelah transformasi aku ditakdirkan untuk hanya dapat mengubah antara singa emas bermata tiga dan Dewi Cahaya. Dan bahkan nama aku, Wang QR, dibuat berdasarkan nama Wang Dong. Aku berjalan ke duniamu, dan aku menggunakan sebagian darah naga emas di tubuhku, dan meniru naga emas dengan meniru. Dunia manusia begitu baru dan menarik bagi aku, tetapi pada saat yang sama juga sangat asing. Perlahan-lahan aku mulai merasa takut setelah kebahagiaan dan keingintahuan aku yang sangat singkat, karena aku tidak mengerti kamu, dan segala sesuatu tentang dunia manusia, sama sekali. Bahkan aku tidak tahu mengapa aku pergi ke Akademi Shrek seperti itu, dan mengapa aku muncul di depanmu. Kami bertemu lagi, tetapi aku telah menjadi manusia. Kamu tidak mengenali aku, tetapi aku mengenali kamu, dan perasaan itu begitu aneh dan ajaib pada saat yang sama. Mungkin karena hubungan antara mata takdir kita, ketakutanku menghilang ketika aku berada di sisimu, dan aku merasa sangat aman dan terjamin. Karena itu, aku memasuki Akademi Shrek, dan tiba di sisimu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjalani hidup kamu, dan perbedaan apa yang ada di antara kamu, manusia, dan kami, makhluk buas. Pada saat itu, aku menemukan bahwa orang yang berteman baik denganmu sebenarnya adalah seorang gadis, dan kalian berdua benar-benar menjadi kekasih. Aku memiliki perasaan masam di hati aku pada waktu itu, dan baru kemudian aku menyadari bahwa penampilan yang telah aku ubah adalah bagaimana dia akan terlihat ketika dia dewasa. Aku mulai merasa sedikit kewalahan dan bingung sekali lagi. Selama waktu itu, aku ingin pergi dan kembali ke hutan Great Stardow karena kekuatan asal takdir aku berasal dari hutan Great Stardow, dan karena aku sudah menyelinap keluar. Namun, aku tidak tahan untuk meninggalkan kesempatan ini untuk memasuki dunia manusia. Aku tahu kalau aku pergi begitu saja, kembali ke sisimu hampir tidak mungkin bahkan jika aku mau. Karena itu, aku tetap tinggal, dan mengikuti kalian ke hutan Great Stardow sehingga kami bisa menemukan cincin jiwa yang cocok untukmu. Aku adalah binatang buas, namun aku membantu kamu berburu dan membunuh binatang buas. Bukankah itu hanya lucu? Meskipun aku biasanya haus darah, dan aku suka membunuh, binatang buas itu adalah saudara aku, saudara-saudara aku. Setelah itu, aku mendengarkan kamu menceritakan kisahmu dengan ibumu. Mengalami ingatan kamu dan mendengarkan kamu menceritakan kisah kamu sangat berbeda. Dan pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa jiwa binatang dan manusia hanya berbeda. Kita secara fundamental berbeda dalam emosi dan perasaan kita. Emosi yang dimiliki manusia adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh makhluk buas jiwa. Dan pada saat itulah aku bertekad untuk tetap tinggal. Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa lebih baik daripada Donger dalam hatimu. Aku dengan cepat menemukan betapa tidak realistisnya pemikiran ini. Setelah menjalani hidup dan mati bersama kamu, bahkan aku tidak tahu bahwa kamu menjadi semakin penting bagi aku, dan kesan kamu menjadi semakin kuat di hati aku. Karena hubungan timbal balik dan menarik di antara mata takdir kami, kamu adalah takdir-takdir aku yang terbesar. Aku mulai menyukaimu. Aku senang melihatmu, dan aku senang berada di sisimu. Namun, kamu mulai menolak dan mengucilkan aku karena Donger. Mungkin kamu merasakan hal itu karena ancaman yang dirasakan Donger dari aku terlalu kuat dan luar biasa. Aku bahkan sedikit bangga pada saat itu. Jadi bagaimana jika kita terlihat identik? Aku akan lebih kuat dari dia, jadi aku akan merebutmu dari tangannya. Tapi aku tidak tahu bagaimana membuatmu seperti aku, bagaimana membuatmu jatuh cinta padaku. Aku sangat tersesat pada saat itu, sampai suatu hari, ketika aku melihatmu dengan tidak sabar meninggalkan akademi dengan ekspresi cemas dan khawatir. Keingintahuan aku terguncang, dan keingintahuan aku membuat aku mengikuti kamu ke suatu negeri yang jauh. Kecerdasanmu, tekadmu, dan sikap keras kepalamu terhadap Donger terus menggerakkanku. Ketika aku melihat kamu menelan air Blazing Sun Spring, yang cukup panas untuk mencairkan logam, ke dalam perut kamu sehingga kamu bisa memuntahkan darah kamu sendiri, apakah kamu tahu bagaimana perasaan aku? Itu adalah pertama kalinya aku merasa sakit hati, dan itu sangat, sangat menyakitkan. Dan saat itulah aku mengerti apa itu cinta. Kamu bisa mengabaikan hidup kamu sendiri dan mengorbankan diri untuk Donger. Tetapi apakah kamu pernah berpikir tentang seberapa banyak rasa sakit yang aku rasakan di hati aku ketika aku berada di sisi kamu, dan ketika aku menyaksikan kamu menjadi seperti kamu? Ketika aku memuntahkan sedikit darah aku sendiri dan memetik rumput hati kerinduan yang lain untuk kamu, aku tahu bahwa aku sudah jatuh cinta pada kamu, dan begitu tidak dapat dibatalkan. Bahkan aku merasa aku sangat bodoh dan bodoh, karena kita memang berbeda.
Kamu seorang manusia, dan aku adalah makhluk jiwa. Kita harus benar-benar dikotomis, tetapi aku sangat bodoh, seolah-olah aku seekor nengat yang tertarik pada api, dan terbang langsung ke dalam nyala api. Kamu sangat menyakitiku setiap saat, dan aku merasakan sangat sakit, tapi aku tidak tahan meninggalkanmu setiap kali. Hanya pada saat Dong Er mati untukmu, aku menyadari bahwa cintanya padamu jauh lebih dalam daripada milikku karena aku ragu-ragu pada saat itu. Aku merenungkan bahwa jika dia meninggal, aku bisa bersamamu selamanya. Cintaku padamu pada akhirnya memiliki sedikit keegoisan, tapi miliknya tidak. Cintanya padamu murni. Dia bisa mengorbankan hidupnya sendiri untukmu tanpa ragu sama sekali, seperti yang telah kau lakukan untuknya. Aku sepertinya mengerti pada saat itu, bahwa aku selalu menjadi orang luar di antara kalian berdua, dan aku tidak pernah lain selain orang luar. Karena itu, aku pergi, dan aku kembali ke hutan Great Stardow. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi, dan aku akan mengubur semua yang terjadi di antara kita di masa lalu, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu selamanya. Aku telah belajar bagaimana manusia saling mencintai, tetapi aku tidak belajar bagaimana melupakan. Aku tidak bisa melupakan kamu, karena itu, aku datang begitu aku merasa bahwa kamu dalam bahaya. Kali ini, Dong Er tidak di sisimu, dan kami tidak di dalam Yin Yang Love Quarrying Valley. Kali ini, aku tidak akan kalah darinya. Dia tertidur lelap, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing dengan aku. Wang Qiwer mempresentasikan semuanya melalui kesadarannya ke dalam pikiran Huo Yuhao, dan dia merasa otaknya berantakan total. Meskipun rohnya sudah sangat lemah, setiap kata yang diucapkan Qiwer padanya dalam benaknya mengejutkan dan membuatnya takjub pada tingkat yang tak terbayangkan. Huo Yuhao tidak menyadari bahwa kekuatan rohaninya, yang terus menyala sebelum ini, benar-benar berhenti terbakar. Wang Qiwer bisa merasakan rasa asin mengalir ke mulutnya melalui sudut bibirnya, dan air mata sudah mengalir di wajahnya. Namun, dia masih memegangi kepala Huo Yuhao sekencang mungkin, sehingga dahinya masih menempel erat di kepalanya. Qiwer. Kesadaran Wang Qiwer pergi ke pikiran Huo Yuhao sekali lagi. Hehehe, sebenarnya, aku suka bagaimana kamu sekarang karena kamu tidak akan menolak, dan kamu hanya akan mengambil semuanya dalam diam. Betapa aku berharap bisa menghabiskan kekekalan bersamamu seperti ini. Terima kasih, Yuhao, karena kamu akhirnya mengatakan kepada aku bahwa ada ruang untuk aku di hati kamu. Pada akhirnya, aku tidak menyia-nyiakan pengalaman cinta yang dimiliki manusia. Mungkin aku telah menjadi lebih seperti manusia pada saat ini. Terima kasih, Yuhao. Mungkin ini adalah hasil terbaik bagi kami. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Cahaya keemasan ilusi berkedip-kedip berirama di tubuhnya. Baik Nan Qiu dan Nan Shui Hui, yang dilindungi di bawah cahaya keemasan ini, menyadari betapa terkejutnya mereka bahwa tubuh mereka telah menjadi seperti patung, dan mereka tidak bisa bergerak 1 inci pun. Mereka bisa melihat bahwa cahaya keemasan yang berasal dari tubuh Wang Qiwer mulai menyerupai api, sementara langit dan bumi sepertinya kehilangan semua warna pada saat itu. Seluruh tubuh Wang Qiwer menjadi sedikit buram, dan dia berubah menjadi bola cahaya yang menyerupai bentuk manusia. Setelah itu, dia meleleh melalui titik di mana dahinya menempel erat ke dahi Huo Yuhao. Dia perlahan meleleh ke tubuh Huo Yuhao, sedikit demi sedikit. Tidak, Qiwer. Huo Yuhao tidak bisa berteriak, karena bibirnya masih terkunci rapat dengan bibir Wang Qiwer. Pada saat ini, Nan Shui dan Nan Qiu dapat dengan jelas mendengar teriakannya, seruan histeris yang datang dari dunia spiritualnya, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan proses ini, yang hampir seperti upacara ilahi. Garis-garis cahaya mengalir ke dahi Huo Yuhao terus-menerus. Wang Qiwer tampak seperti emas cair, dan dia dengan lembut menyebar ke setiap bagian tubuh Huo Yuhao. Dia dengan lembut mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuh Huo Yuhao ditutupi dengan warna emas. Proyeksi Huo Yuhao sendiri melayang di atas kepalanya diam-diam dan diam-diam menghilang. Api spiritual yang mengamuk dipadamkan oleh warna-warna emas yang mengalir ke dalam dirinya. Tubuh Wang Qiwer terus mengalir ke tubuh Huo Yuhao sampai hanya diri virtualnya yang tersisa. Dia masih terlihat seperti dia punya, tetapi dia menjadi transparan. Mata vertikal besar berdiri sebagai latar belakang di belakangnya, dan proyeksi singa emas bermata 3 berkedip-kedip. Namun, singa itu menatap langit pada saat ini, dan hanya ada kepuasan di ketiga matanya. Jangan lakukan ini, Qiwer. Huo Yuhao merasa seolah-olah lahar mengalir melalui tubuhnya saat panas mengepung setiap inci dirinya. Semua kelemahannya digantikan oleh kekuatan pada saat ini, dan dia merasa seolah seluruh tubuhnya menyatu dengan yang lain.
Lautan spiritual Huo Yuhao menjadi berlimpah sekali lagi saat air laut keemasan mengalir deras melewatinya. Semuanya berwarna emas cemerlang dan sangat menarik. 3 proyeksi berkilau dan melayang di atas laut spiritualnya satu demi satu. Mereka mengubah, masing-masing, menjadi pemuda tampan dan 2 wanita. Pemuda tampan itu memiliki rambut putih panjang, dan 10 lingkaran emas melingkari tubuhnya. Salah satu wanita mengenakan gaun hijau jade yang mengalir, dan ada nada kekasaran dan pantang menyerah di tengah kecantikannya. Wanita lainnya mekar dengan kesombongan dingin seolah-olah dia adalah musim dingin yang manis di es yang keras. Alam material beton, alam yang bahkan tidak bisa aku capai setelah 1 juta tahun kultivasi, tetapi alam ini telah terwujud pada saat ini. Pemuda tampan itu bergumam pelan, dan dia berlutut dengan satu lutut di saat berikutnya. Dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan menutup matanya, seolah sedang berdoa. 2 wanita lainnya melakukan gerakan yang sama, tetapi mereka tidak menutup mata. Mata mereka yang mempesona penuh hormat dan kerinduan. Tidak ada pertanyaan bahwa pemuda tampan ini adalah Skydream Icheworm, sementara 2 wanita lainnya adalah Ice Empress dan Snow Empress. Permaisuri es telah menjadi seperti dia saat itu, dan dia tampaknya telah memulihkan sebagian ingatannya. Ketiga makhluk kuat ini sama sekali tidak bersemangat atau gembira tentang transformasi mereka pada saat ini. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan beberapa emosi yang tak terlukiskan. Tentu saja mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, bahkan mereka tidak tahu bagaimana memadamkan api rohani Huo Yuhao yang terbakar dengan semua kekuatan dan kekuatan mereka. Namun, Wang Qiwer melakukannya, dan mereka berlutut untuknya. Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang diselamatkan Wang Qiwer, mereka juga diselamatkan. Dan meskipun mereka bisa terus bertahan dalam dunia spiritual Wang Qiwer, hasil itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Dalam hal usia dan kultivasi, meskipun Wang Qiwer adalah kaisar binatang, singa emas bermata 3, dia hanya memiliki beberapa puluh ribu tahun kultivasi. Secara alami, dia tidak bisa mengambil 3 makhluk kuat ini, yang semuanya memiliki setidaknya 400.000 tahun kultivasi masing-masing. Tapi 3 makhluk kuat ini tahu bahwa apa yang telah dilakukan Wang Qiwer untuk Huo Yuhao bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan, jadi mereka berlutut untuk menghormatinya. Pengorbanan. Ya, hanya pengorbanan yang bisa menghasilkan perubahan luar biasa seperti itu. Wang Qiwer adalah bentuk manusia dari singa emas bermata 3, yang juga kaisar binatang, dan binatang dewa takdir. Tidak peduli seberapa besar penampilan, kepribadian, dan emosinya mirip dengan manusia, dia pada dasarnya masih berupa binatang buas. Jiwa binatang selalu menjadi cincin jiwa setelah kematian, dan penguasa jiwa manusia bisa menyerapnya begitu mereka mencapai kemacetan. Master jiwa bergantung pada cincin jiwa untuk menerobos kemacetan mereka. Namun, ada situasi yang sangat istimewa di antara binatang buas. Jika binatang buas rela mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwa manusia, maka cincin jiwanya akan menyatu dengan tuan jiwa pada tingkat setinggi mungkin. Namun, makhluk jiwa ini akan kehilangan nyawanya dalam proses, dan bahkan rohnya akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam roh tuan jiwa itu selama proses fusi ini. Roh jiwa binatang akan menghilang selamanya. Proses fusi ini yang menuntut kematian tanpa balasan sama sekali dikenal sebagai pengorbanan. Wang Qiwer ingin menyelamatkan Huo Yuhao, dan dia ingin memastikan bahwa dia tidak akan mati setelah laut spiritualnya dibakar. Jadi dia memilih metode yang paling kuat, kejam, tegas, dan penuh gairah. Skydream Icheworm, Snow Empress, dan Ice Empress tidak berani melakukannya, tetapi Wang Qiwer melakukannya untuk Huo Yuhao. Seperti yang dia katakan, dia tidak ingin kalah dari Wang Donger lagi, dan dia tidak akan pernah kalah dari Wang Donger lagi pada saat ini. Dia tahu bahwa meskipun dia mengambil beberapa tempat di hati Huo Yuhao, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan Wang Donger. Upacara ini adalah satu-satunya cara bagi tubuh, roh, dan semua yang dia miliki untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya sehingga dia tidak akan pernah terpisah darinya. Dia menawarkan dirinya kepada Huo Yuhao bukan hanya untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, dia melakukannya karena hasratnya yang membara di dalam hatinya. Dia memilih metode paling bangga untuk mengumumkan kedaulatannya atas Huo Yuhao. Setelah upacara ilahi ini selesai, Wang Qiwer dan Huo Yuhao tidak akan pernah terpisah. Mereka benar-benar menjadi satu tubuh. Mungkin ini adalah takdir mereka sejak dahi Huo Yuhao menekan miliknya, sejak saat ia mendapatkan mata takdir darinya. Dia adalah binatang dewa takdir, tapi dia tidak bisa lepas dari takdir dan tarikan takdir pada akhirnya. Lautan spiritual Huo Yuhao dan kekuatan jiwanya disublimasikan ke dalam miliknya, dan semua yang dimilikinya menyatu dengannya dengan cepat. Lautan spiritualnya yang terbakar kembali ke bentuk aslinya,
dan bahkan lebih lebat dari sebelumnya. Laut spiritualnya sepenuhnya melangkah ke dunia material konkret, dan dalam hal kekuatan spiritual Huo Yuhao, ia sekarang berada di antara makhluk yang paling kuat di dunia. Halo diam-diam muncul di tubuh Huo Yuhao, dan mengeluarkan 5 lingkaran lain yang masing-masing berwarna putih, ungu, hitam, hitam, dan hitam. Cincin jiwa yang paling baru ini menyelaraskan diri di belakang, tetapi memiliki warna emas yang aneh. Itu bersinar dengan warna kemerahan samar tetapi mempertahankan kecemerlangan dan elemen emas yang mempesona. Ini adalah ketiga kalinya cincin jiwa aneh yang melampaui cincin jiwa normal muncul di tubuh Huo Yuhao. Cincin jiwa putih sejuta tahun mengkilapnya, cincin jiwa oranye emasnya yang mewakili roh permaisuri salju, dan cincin jiwa emas mawar terbaru ini membuat Huo Yuhao tampak seperti dia adalah makhluk yang datang dari dunia lain seolah-olah dia bukan seorang guru jiwa dari benua Douluo. Akhirnya, semua warna emas terintegrasi ke dalam tubuhnya sepenuhnya, dan bola cahaya yang berputar dengan cepat akhirnya berhenti, dan secara bertahap turun ke tanah. Segala sesuatu di sekitar mereka masih hitam dan putih saat menggelegar-menggelegar di langit. Angin keras dan histeris mengepul di udara ketika gunung bergetar dan bumi bergetar pada saat itu, dan kilat berkilau dan melintas di langit. Berguru petir bergema terus-menerus, seolah-olah langit dan bumi akan hancur menjadi jutaan keping. Secercah cahaya merah darah berkedip jauh di cakrawala, dan tekanan yang tak terlukiskan dan sangat besar menyebabkan semua binatang buas di benua Douluo mengangkat kepala mereka pada saat yang sama. Di dalam hutan bintang besar Dou, guntur terus meledak saat hujan deras turun dari langit. Seluruh Great Star Dou Forest menyaksikan hujan lebat yang tidak akan mereka lihat lebih dari sekali dalam 1 abad, tapi anehnya, tidak ada awan gelap tunggal di langit. Hanya ada sepetak warna merah darah di ujung hujan badai ini, dan langit di atas seluruh Great Star Dou Forest ternoda merah darah yang sama. Bayangan yang membawa aura kuat naik ke langit satu demi satu dan bergegas melalui pohon-pohon dari wilayah inti Dou Star Great Forest. Mereka berada dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tak tertandingi dan menakutkan. Aura mereka menjadi semakin menakutkan semakin dekat bayang-bayang ini datang ke wilayah inti bintang besar hutan Dou, dan setiap makhluk yang berani terbang keluar dari hutan bintang besar Dou adalah individu terkuat di tempat ini, di mana jiwa makhluk paling kuat di dunia benua berkumpul dan bertengger. Seorang pria berjubah hitam panjang melayang diam-diam di langit di atas wilayah inti bintang besar Dou Forest. Setiap aura di sekitarnya sangat kuat, tetapi tidak ada yang berani melayang lebih tinggi darinya di langit. Lelaki ini tampak serius, tegas, dan tegas. Rambut hitamnya yang tergerai menjuntai di belakangnya dan meregang sempurna ke pergelangan kakinya tanpa 1 inci perbedaan sama sekali. 2 kunci rambut emas terutama melotot di tengah-tengah semua rambut hitamnya, dan mereka tergantung di depannya tanpa suara. Dia menatap warna darah di langit pada saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih sesuatu di udara. Aura menakutkan yang tidak bisa lebih menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan tindakannya yang menyeruak seolah-olah dia merobek-robek langit. Seluruh Great Star Dou Forest gemetar redup, dan langit berkerut sejenak. Sebuah luka hitam yang panjangnya 100 meter muncul di langit begitu saja. Lubang hitam yang menganga ini seakan memiliki daya isap yang tak terbatas, dan semua makhluk kuat lain di sekitarnya buru-buru mundur karena takut tersedot ke dalam celah ini. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi dalam luka hitam yang luar biasa sebelum ditutup kembali. Warna darah di langit tidak berubah, dan tidak ada yang muncul dari dalam luka hitam itu. Pada saat ini, sosok hijau giok melonjak menembus langit dari kejauhan, tepat ke arah pria berambut hitam ini. Sosok hijau giok ini muncul di depan laki-laki berambut hitam dalam sekejap mata seolah-olah telah melampaui ruang dan waktu. Dia adalah wanita yang sangat cantik, dan rambut panjangnya yang berwarna hijau jambu tersampir di belakang kepalanya. Matanya juga hijau jade, dan sosoknya panjang dan ramping, sementara gaun hijau panjangnya menampilkan sosok rampingnya dengan sempurna. Dia memiliki tangan putih bersalju yang menyerupai lotus lembut, dan sepasang sayap yang tampak seperti telah dipahat dari permata dan permata yang memanjang dari belakang punggungnya. Sayapnya juga hijau giok, dan setiap bulu memesona dan menarik perhatian. Warna-warna hijau cemerlang dan jelas itu dipenuhi dengan energi kehidupan, dan semua itu membuatnya tampak seperti dewi yang bergerak dan mempesona. Mata wanita yang luar biasa cantik ini sangat cemas dan cemas. Dia berhenti di depan pria berambut hitam setelah terbang cepat ke arahnya dan bertanya, "Ada apa, Ditian? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ya, pria tampan yang memiliki rambut hitam yang merentang sampai ke pergelangan kakinya dikenal sebagai binatang buas terkuat di dunia saat ini. Dia adalah pemimpin dari Ten Great Savage Beast dari benua Douluo, dan dia adalah diktator Great Star Dou Forest. Dia adalah raja-raja binatang buas,
Raja Naga Hitam bermata emas, Ditian. Ditian menatap dingin pada wanita cantik yang memancarkan energi kehidupan saat dia menurunkan suaranya dan berkata, sesuatu terjadi pada binatang menguntungkan. Apa? Wanita cantik itu berseru kaget. Tidak heran aku merasa sangat tertahan. Apa yang terjadi dengan binatang menguntungkan? Ditian merendahkan suaranya dan berkata, energi kehidupannya mengalir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aku mencoba menggunakan Deschant untuk membawanya kembali, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Ekspresi wanita cantik itu berubah drastis. Kaisar menguntungkan binatang, keberadaan singa emas bermata tiga, sangat penting bagi seluruh hutan bintang besar Dou. Kemampuan Triad Golden Lion memungkinkan binatang buas normal tumbuh lebih cepat, dan dia memungkinkan mereka untuk menjadi makhluk kuat lebih cepat dari biasanya. Namun, dia bahkan lebih penting bagi raja-raja binatang tingkat atas ini. Jauh lebih aman bagi mereka untuk menembus kemacetan mereka setiap 100.000 tahun dengan kontrol singa emas bermata tiga atas nasib. Selanjutnya, singa emas bermata tiga juga membiarkan kultivasi mereka tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dalam beberapa milenium terakhir, kekuatan Great Star Dou Forest secara keseluruhan telah sangat ditingkatkan karena singa emas bermata tiga, dan mereka telah mengkonsolidasikan dan mempertahankan posisi mereka sebagai habitat nomor 1 di benua Douluo. Bagaimana mungkin wanita cantik ini tidak terkejut ketika Ditian menyebutkan bahwa sesuatu telah terjadi pada singa emas bermata tiga? Dia bukan satu-satunya yang heran. Binatang buas raja lain di sekitar mereka yang telah mendengar kata-kata Ditian melihat ekspresi masing-masing juga berubah secara drastis. Mereka yang relatif pemarah tidak bisa menahan diri, dan mereka meraung dan melolong marah ke langit. Seketika, banyak binatang buas bersujud, dan aura keras menyembur keluar dari Great Star Dou Forest. Napas wanita cantik itu sedikit terengah-engah, dan dadanya yang berdada naik turun. Kalau saja aku berada di sisinya, aku bisa menyelamatkan nyawanya tidak peduli apa. Ditian, bisakah kamu menggunakan Deschant untuk mengirimku? Ditian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita terlalu jauh. Tidak mungkin aku bisa mengunci posisinya yang tepat kecuali dia bekerja sama denganku. Namun, tidak mungkin dia bisa bekerja sama dengan kita, karena dialah yang menyebabkan energi kehidupannya mengalir. Jika perasaan aku benar, aku khawatir binatang menguntungkan adalah. Dia berhenti sejenak, dan kata-kata terakhirnya diucapkan tanpa suara, dan hanya wanita cantik di sampingnya yang bisa mendengar. Apa? Bagaimana mungkin? Wanita cantik itu berseru kaget sekali lagi, mata hijau gioknya yang mempesona dipenuhi dengan keraguan. Mata Ditian muram dan keras. Manusia, manusia. Jade Concubine, kamu tidak bisa mencoba menghentikanku kali ini. Kitalah yang seharusnya memerintah dunia ini. Manusia telah mengancam kelangsungan hidup spesies kita untuk yang terakhir kalinya. Segudang Raja Iblis, Raja Beruang, dan Raja Merah. Lewati pesanan aku. Boom, boom, boom. Petir berwarna darah turun dari langit, meliputi beberapa lusin kilometer persegi di sekelilingnya. Langit dan bumi tampaknya telah turun ke lautan darah, dan sensasi mengerikan itu terasa seperti akhir dunia. Di tengah petak-petak besar berwarna merah darah, hanya ada satu bidang tanah, kurang dari 10 meter persegi, yang tidak tersentuh. Huo Yuhao berdiri di ruang itu, dan matanya dipenuhi dengan keraguan ketika air mata menetes dari matanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Qiwer masih berdiri di depannya dalam bentuk virtualnya. Wajahnya yang cantik hampir transparan, dan tidak lagi dingin seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah senyum hangat yang samar. Jangan sedih. Kamu tidak begitu tampan di tempat pertama, dan kamu bahkan lebih jelek ketika kamu menangis. Sebenarnya, kamu harus menyalahkan aku karena egois, Donger telah mati untuk kamu sekali, tetapi kematiannya tidak selengkap aku. Hehe. Aku sudah sepenuhnya mengintegrasikan diriku ke dalam dirimu sebagai satu tubuh saat ini. Jika kamu merindukanku, maka kamu harus merawat dirimu sendiri, dan kamu harus baik pada kemampuan yang telah kuberikan padamu. Untuk beberapa alasan, aku tidak merasakan satupun kerinduan untuk dunia ini meskipun aku akan meninggalkannya. Aku bahkan merasa belum mati sama sekali, dan sebagai gantinya aku memperoleh kehidupan baru. Apa yang terjadi? Meskipun aku bukan bis-bis 100.000 tahun, aku akan memberimu 2 skill jiwa seperti halnya bis-bis 100.000 tahun yang normal. Pada saat yang sama, aku percaya bahwa tidak ada orang lain yang lebih cocok daripada aku untuk menjadi tulang jiwa kepala kamu. Kamu akan mendapatkan mata takdir yang sejati,
dan kamu akan memiliki kekuasaan atas takdir. Aku harus pergi, sayangku. Aku tidak akan menjadi seperti kamu, aku tidak akan membiarkan seseorang yang mencintai aku melupakan aku tepat sebelum aku mati. Aku harap kamu akan mengingat aku selamanya, dan kamu akan selalu merindukanku. Sesuatu mungkin terjadi di hutan bintang besar Dou setelah aku pergi. Kamu harus pergi ke sana segera untuk melihatnya. Aku telah menawarkan semua yang aku miliki untuk kamu, dan bahkan jika mereka menemukan kamu, mereka tidak akan melakukan apapun untuk kamu, karena kekayaan Great Star Dou Forest akan berakhir jika kamu mati. Wang Qiuer tiba-tiba berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan air mata saat dia menatap Huo Yuhao, dan dia tersenyum sedih. Aku tidak tega meninggalkanmu. Jangan lupakan aku mencintaimu. Bersenandung. Pencahayaan berwarna darah di langit yang menghujani bumi tiba-tiba terhenti pada saat ini, dan sosok ilusi Wang Qiuer meletus dengan cahaya. Cahaya keemasan yang kuat meluas ke ujung bumi seolah-olah hendak menelan seluruh dunia, dan kemudian menarik diri pada saat berikutnya, hanya menyisakan tengkorak emas yang kira-kira sebesar kepalan tangan. Tengkorak emas ini melayang di depan Huo Yuhao dengan tenang. Mata takdir Huo Yuhao terbuka di dahinya, dan sinar keemasan keluar dari mata takdirnya, untuk mendarat di tengkorak emas itu. Tengkorak emas segera menjadi transparan dan menyerupai kristal air emas karena secara bertahap melayang ke depan. Tengkorak itu menjadi semakin kecil seperti itu dan akhirnya terbang di depan jika Huo Yuhao berubah menjadi sinar emas yang menghilang ke dalam mata takdirnya. Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Warna darah di langit menjadi emas ketika pilar emas besar turun dari langit dan menghantam kepala Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao menjadi kosong, dan dia langsung pingsan. Nan Shui dan Nan Qiu tidak jauh darinya. Dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Huo Yuhao bersinar dengan kilatan keemasan setelah dia disambar oleh pilar emas itu. Transformasi mulai terjadi pada tubuhnya, rambut hitamnya secara bertahap ditutupi oleh lapisan emas, dan akhirnya menjadi warna emas gelap yang aneh. Mata vertikal besar muncul di belakang punggungnya. Mata ini berwarna emas, tetapi pupilnya hitam dan putih. Hitam dan putih berkedip-kedip bergantian seolah-olah mereka nyata dan material. Sinar cahaya lain turun dari langit dan mendarat di tubuhnya tepat pada saat ini. Kali ini, balok itu merah-merah, seolah-olah itu adalah balok api. Selanjutnya, sinar oranye, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu turun dari langit satu demi satu, membentuk warna pelangi bersama dengan sinar lampu merah yang datang sebelumnya. Perubahan kecil akan terjadi pada disposisi Huo Yuhao setelah setiap berkas cahaya turun di tubuhnya, dan bahkan penampilannya berubah secara halus. Dia tidak dianggap sangat tampan sebelum ini, tapi sekarang dia menjadi lebih tampan. Nan Qiu berdiri tepat di sampingnya, dan dia memiliki perasaan terkuat tentang segalanya. Huo Yuhao masih sama dengan orang di depannya, dan dia masih bisa mengenalinya dengan satu pandangan, tetapi dia menjadi lebih tampan dan berbeda dari sebelumnya. Lapisan cahaya aneh muncul di tubuh Huo Yuhao setelah 7 warna pelangi mengurungnya secara berturut-turut. Cahaya ini memiliki 7 warna, dan secara bertahap membawanya ke langit, di mana tubuhnya yang tidak sadar menyilangkan kakinya dan duduk. Setelah itu, mata vertikal itu berubah menjadi sinar cahaya yang terus mengalir melalui Eye of Destiny di dahinya. Mata Nan Qiu benar-benar mati dan membeku saat dia melihat. Apakah orang ini masih manusia? Tepatnya apa yang terjadi? Nan Qiu dan Nan Shui tidak bisa mendengar pembicaraan Huo Yuhao dan Wang Qiuer, tetapi semua yang terjadi di depan mata mereka terlalu mengejutkan bagi mereka.